Kalian tahu tidak? Tidak. Mau ngasih tahu nih, kalau inti atom yang terdiri dari proton dan neutron dapat berubah menjadi inti atom baru yang terjadi secara spontan disertai dengan pancaran atau sinar tertentu. Kira-kira disebut apa ya peristiwa ini? Kalau dengar kata radioaktif atau radioaktivitas, mungkin langsung kepikiran nuklir yang radiasinya berbahaya ya. Serem banget. Tapi emangnya gimana sih cara kerja radioaktivitas ini? Nah, sekarang ayo kita pelajari lebih lanjut materi radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil menjadi stabil melalui pemancaran radiasi. Gejala ketidakstabilan nuklida inilah yang mengakibatkan pemancaran sinar-sinar radioaktif. Kestabilan inti atom dipengaruhi oleh perbandingan jumlah neutron dan proton di dalam inti atom. Apabila nilai perbandingan neutron dibagi proton lebih dari 1,5, maka inti atom ini tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan, inti atom di sini akan memancarkan partikel radioaktif. Peristiwa ini dikenal dengan radioaktivitas. Partikel yang dipancarkan inti tidak stabil adalah partikel alfa, partikel beta, dan sinar gamma. Sinar alfa dapat kita notasikan sebagai helium-42 karena sinar alfa juga merupakan inti helium. Notasi ini dapat kita artikan bahwa suatu inti atom yang memancarkan partikel alfa akan mengalami penurunan 4 nomor massa dan 2 nomor atom. Inti tak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak dibanding jumlah protonnya, maka akan memancarkan partikel beta. Agar inti ini menjadi stabil, maka neutron akan diubah menjadi proton dengan memancarkan partikel beta. Peluruhan gamma adalah peluruhan radioisotop yang dilakukan dengan cara kembali dasarnya yang lebih rendah. Sebuah unsur dapat kembali ke keadaan dasar dengan cara melepaskan energinya. Peluruhan gamma biasanya terjadi setelah peluruhan alfa atau beta. Misalkan pada peluruhan alfa menjadi thorium. Kemudian thorium akan kembali ke energi dasarnya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah partikel alfa, beta, dan gamma itu memiliki nilai semacam nomor atom dan nomor massa yang berbeda-beda. Kalau alfa selalu 4 dan 2, jadi nomor massanya 4 dan nomor atomnya 2. Kita harus memahami ketika ada pernyataan bahwa ketika suatu reaksi ini terjadi melepaskan partikel beta. Nah, berarti harus diketahui berarti unsur tersebut akan membentuk apa? Untuk partikel beta sendiri sebenarnya tidak hanya 0 sama min 1, ada juga 0 dan plus 1 atau dikenal dengan beta positif. Selanjutnya kita akan mengamati emisi dari 3 jenis sinar utama yang memancar dari zat radioaktif yang ditempatkan dalam satu blok. Sinar yang dibelokkan ke arah pelat negatif disebut sinar alfa, sedangkan sinar yang dibelokkan ke arah pelat bermuatan positif disebut sinar beta, dan sinar yang merambat lurus tanpa dibelokkan disebut sinar gamma. Sinar alfa sedikit lebih berat dengan kecepatan yang relatif lebih rendah, daya tembusnya lebih kecil, dan dapat dihentikan oleh penghalang sederhana seperti selembar kertas. Sinar beta lebih ringan dibandingkan sinar alfa dan bergerak dengan cepat yang relatif lebih tinggi. Sinar ini mempunyai daya tembus yang lebih tinggi. Sinar ini dapat menembus kertas ketika dapat dihentikan oleh penghalang seperti aluminium. Sinar gamma bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, mempunyai daya tembus yang tinggi, dan menembus aluminium foil yang besar, tetapi tidak dapat menembus